Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aizulmi Aminah Pratama dengan NIM 210420110. Baik, di pertemuan ini saya akan memaparkan materi tentang tanah negara dan hak ulayat. Jadi kita harus tahu dulu mengenai tanah negara. Istilah dari tanah negara ini itu suatu kata yang mudah diucapkan tetapi sukar didefinisikan. Negara sebagai organisasi terbesar memiliki peran penting dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pertanahan. Kekuasaan atau kewenangan pemerintah terhadap tanah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan penguasaan tanah sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Jadi pengertian tanah negara ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 1 angka 3, yakni tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Jadi seluruh hamparan tanah secara yuridis berstatus sebagai tanah negara sesuai pemaknaan yang diatur dalam UU PA. Ketentuan dalam menyebut tanah negara adalah pasal 26 ayat 2, pemindahan atau peralihan hak yang milik kepada orang asing atau orang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap badan hukum yang tidak ditunjukkan mempunyai akibat batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Pasal 24A, hapusnya hak milik dan tanahnya jatuh kepada negara dikarenakan pencabutan hak karena penyerahan dengan sukarela oleh pemendapnya karena ditelantarkannya. Lalu ada pasal 28 ayat 1, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi ada poin ruang lingkup tanah negara, tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, yaitu tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. Ada tanah-tanah yang ditelantarkan, ada tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada tanah timbul dan tanah reklamasi. Lalu ada poin hak ulayat. Hak ulayat ini suatu kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut. Hak ulayat diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di hak wilayah ini merupakan hak komunal yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah dalam wilayah tertentu. Hak wilayah ini memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tanah, kekayaan alam, dan hubungan-hubungan hukum yang terdapat di wilayah tersebut. Jadi adapun objek dari hak wilayah yaitu tanah atau daratan, air, perairan seperti kali, danau, pantai, serta perairannya. Lalu terakhir yaitu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.